Kedai kopi atau yang dikenal dengan kafe merupakan salah satu destinasi wisata kuliner bagi sebagian kalangan milenial dan Gen Z. Namun berbeda dengan yang satu ini, seorang dokter bernama Roma Donald Qodarul Akbar membuat kafe yang berbeda dengan kafe lainnya. Roma membuat kafe yang pelayannya dikerjakan oleh para tunarungu. Salah satu pelayannya adalah Alwin. Alwin, tunarungu sejak beliau usia 4 tahun hingga sekarang. Ingin tahu kisah lengkapnya Roma dan Alwin? Saksikan Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kumpul lagi di Selalu Ada Hikmah, mengambil hikmah dari tokoh-tokoh luar biasa. Dan kali ini kalian pada suka ngopi nggak nih BTW ini? Karena bintang tamu hari ini membuat kopi-kopi enak, tapi bedanya dengan kafe yang lain, ini kafenya kafe tunarungu. Insya Allah ya, keren banget ya. Nanti kita akan ambil hikmah, kita tanya, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada Mas Roma dan juga Bang Alwin. Alhamdulillah. Jadi beliau ini membuka kafe, tapi kafenya tunarungu. Maka kita ambil pelajarannya. Ini awal mulanya gimana sampai akhirnya mendirikan kafe ini nih? Mungkin sebelumnya itu dulu banget waktu tahun 2018-2019 lah. Kebetulan saya sempat kerja bareng di BNPB. Ya. Terus di situ saya sempat megang pertelevisiannya. Ya. Nah kebetulan ketemu sama teman tuli. Nah disitulah mereka ketemu saya bilang, kamu dokter? Iya, saya bilang. Loh kok mau ngobrol sama saya? Terus saya bilang, kenapa? Alasannya apa gitu? Terus kata mereka, biasanya dokter nggak mau ngobrol sama kita. Saya agak terpukul sedikit kan. Kenapa nih? Ternyata mereka bilang biasanya kalau mereka datang ke dokter cuma dikasih kertas, terus mereka suruh tulis di luar, balik lagi dikasih obat. Nah mereka nggak tahu sakitnya apa dan lain sebagainya. Nah, Nggak diperiksa ya? Nggak diperiksa gitu. Banyak mungkin nggak diperiksa. Mungkin itu oknum-oknum gitu ya. Pasti oknum. Masih banyak pasti yang Betul, baik. ditambah lagi memang bahasanya kan beda jadi mungkin sulit ya. Nah di situ baru saya terpukul untuk, ayo deh kalau bisa ke depannya kerja bareng mereka gitu. Nah makanya saya waktu itu sempat bikin organisasi kesehatan, tapi memang tidak berjalan panjang gitu. Nah akhirnya yaudah deh yang berdampak langsung buka kafe bareng sama teman-teman untuk teman-teman disabilitas khususnya. Jadi Mas Roma ini dokter? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di saat dokter yang lain sibuk punten ya, ada oknum dokter yang penting kaya, tambah banyak duit, nggak peduli orang mau sakit apa, yang penting tinggal bayar. Ini Masya Allah ngerangkul saudara-saudara kita yang Allah berikan kekhususan pada telinganya, Masya Allah. Terus mulai dari kapan itu kafenya? Kafenya itu sekarang berjalan tahun keempat, berarti udah 3 tahun dari tahun 2021 pertengahan. Memang mendirikan untuk mereka atau awalnya ngediriin terus udah deh karyawannya mereka aja itu atau enggak sih, sebenarnya waktu itu pas lagi pengen ngedirin bareng teman-teman, aku sama teman-teman bilang kenapa nggak kita sediain buat mereka juga gitu. Nah makanya kita coba ajak sama mereka bilang, teman-teman disabilitas bilang pengennya ada deh kafe yang bisa merge atau ngegabungin antara teman tuli dengan teman dengar gitu. Karena selama ini kan teman tuli ya full teman tuli karyawannya. Nah mereka tuh pengen nunjukin eksistensi mereka kalau mereka tuh bisa kok kerjasama dengan teman dengar, bisa kok customer-nya full teman dengar dan lain sebagainya di kafe yang akan kita dirikan ini gitu. Insya Allah full semua karyawannya. Full lah, enggak, kita 50% itu by request mereka, karena mereka pengennya kerjasama gitu. Masya, iya, bukan jadi kayak apa tempat di mana penampungan atau gimana, iya, bukan, betul. sama sekali. Dan akhirnya belajar bahasa isyarat juga dong? Belajar bahasa isyarat sebelumnya, udah setahun sebelum mendirikan itu. Karena setahun sebelumnya sempat bikin organisasi kesehatan tuh untuk teman-teman disabilitas. Nah habis itu baru buka kafenya gitu. Jadi belajarnya udah setahun. Sampai udah ngajarin ya? Bukan aku yang ngajarin kalau bahasa isyarat tetap mereka, tapi kita sediain kelas gratis untuk mereka untuk bisa berkarya di situ untuk ngajarin teman-teman dengar gitu. Masya Allah ya, saya bisa sedikit mungkin ya ini, ya, apa tuh coba, betul? Masya Allah. Masya Allah, ngerti nggak tuh ngenalin diri, nama saya Denis, udah gitu ini hore, alhamdulillah, ini terima kasih, sama-sama, Masya Allah, ini keren banget ini Masya Allah, dan akhirnya ini diajak juga satu
Mas Alwin Mas ya? Alwin, Insya ya. Allah, alhamdulillah. Dan posisinya di kafe sebagai? Sekarang kan kalau di kita sebenarnya sistemnya kita bebaskan kepada mereka. Mereka mau jadi barista, mau jadi kitchen, atau mau jadi server, itu kita serahkan kepada mereka. Nah, Mas Alwin ini memilih untuk jadi server karena dia senang untuk berinteraksi langsung sama orang. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kak, kita akan juga belajar gimana dengan beliau untuk mempraktekkan bahasa isyarat dan juga misalkan belajar tentang gimana caranya bikin kopi karena tadi juga sebagai barista juga ada server ya, Iya. insya Allah. Maka kita ambil hikmah dari beliau. Sebelum itu kau minta diajarin nih, kalau misalkan saya pesan kopi gimana bahasa isyaratnya? Bahasa isyarat. Siapa saya pesan kopi? Pertama, Heeh. aku bilang, ya, Pertama kamu harus bilang ini mau saya mau pesan itu Pesan. seperti ini. ya, Pesan ya, bukan tepat, Bukan tembak. bukan Pesan. ini tepat, ya, Heeh. perum, minum, peru, ini, menu silahkan Ya. dipilih. Ulang. ya, ulang, Saya mau pesan perum, minum, Pilih. tinggal pilih. Oh gitu. Kalau kopi ada nggak bahasa isyaratnya? Kopi. Kopi. oke, gitu, kopi susu, Kopi susu, Kopi susu. susu. Oh, Masya Allah. Oke. Jadi kalau misalkan saya kopi susu. Masya Allah. Selanjutnya di selalu ada hikmah. Ini kalau Mas Alwin dari lahir atau Lahir. ya. Dari lahir ya. betul. Dari tuli. Pagi, waktu kecil, Ada panas demam. ini mampu uang cek. usia berapa? Waktu itu waktu Umur berapa lupa pada tahun. 4 tahun.